Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, Ramadan usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada siang hari ini saya ada kesempatan pada Jumat tadi. Kebetulan narik mobil ini, mau narik mobil dulu karena jenuh di rumah ini. Apalagi seorang generasi milenial ini nggak betah kalau kondisi kayak begini. Nah, kebetulan di hadapan saya ada sebuah makhluk yang sangat manis, seorang ustazah. Perkenalkan ya, Ibu Delpi Karmila Basir. Pada siang hari ini kita ingin berbincang sedikit bagaimana sih kita menghadapi bulan suci Ramadan. Tinggal 7 hari lagi. Nah, pada dengan kondisi kali ini, kondisi yang sangat spesial bulan suci Ramadan kali ini, yaitu terkait dengan pandemi COVID atau COVID-19 atau Corona begitu. Nah, oleh karena itu pada siang ini kita ingin berbincang sedikit kiat-kiat seorang muslim menghadapi bulan suci atau menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal terhitung 7 hari ini, dan bagaimana langkah antisipasinya terkait dengan keberadaan kita yang tidak stabil ini, yaitu terkait dengan adanya COVID-19. Oleh karena itu sudah bersama saya di samping saya Ustazah Ibu Delpi Karmila Basir. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami di Ramadan kali ini ya. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh dengan semangat ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap Ramadan itu punya arti tersendiri, punya keadaan tersendiri ya, Bi. Punya makna. Punya makna. Jadi ingat nggak waktu Ramadan tahun lalu ya kita dihadapkan dengan pemilu. Iya, ya. benar. Itu tanggal berapa ya pencoblosannya waktu itu? 17 April. 17 April. Ya betul. Di mana kayaknya waktu itu awal Mei ya puasanya ya? Iya, awal Mei. Awal Mei puasanya. Tapi tahapan-tahapan pemilu kan sudah mulai sebelum di bulan Ramadan ya, dimana kita disibukkan dengan pemenangan, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus ditunda dulu karena terkait dengan pemilu itu, termasuk dengan tarhib Ramadan, kegiatan-kegiatan yang besar di bulan Ramadan itu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dihadapkan lagi dengan keadaan pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk ya aktivitas di dalam rumah. Tetapi meskipun di aktivitas di dalam rumah saja, tapi tidak hanya sebatas yang itu saja, tapi kita bisa mengkreasikan kembali. Suatu kesempatan ya, suatu keberuntungan bagi seorang muslim, setiap muslim untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan. Jadi jangan sampai di waktu tersebut disia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Kalau ini kalau umpama jadi kondisi ini kan kita nggak tahu prediksinya sampai kapan pandemi COVID ini. Nah, bagaimana kalau kemudian seorang muslim itu artinya ini aktivitasnya lebih banyak kan di rumah. Ya. Nah, artinya kalau waktu kesempatan lebih banyak di rumah ini kalau tidak dimanfaatkan secara efektif, artinya sebenarnya sia-sia juga begitu. Tetapi pandemi COVID ini sebenarnya memberikan kita pelajaran kepada kita seorang muslim menghadapi menghadapi bulan Ramadan kali ini. Mungkin dulu itu kan aktivitasnya padatnya, sekarang mungkin kita hanya di dalam rumah, mungkin hafalan bisa bertambah atau target Ramadannya kemudian bisa ditingkatkan. Umpama dulu itu mungkin dia khatam Al-Qur'annya mungkin 1 kali aja gitu. Ya, kalau dengan beradanya di dalam rumah ini mungkin 2-3 kali itu bisa terkhatam gitu. Nah, mungkin itu ya manfaatnya itu atau gimana? Sebenarnya bukan berkaitan dengan pandemi saja, tapi
sebelum pandemi juga kita sudah diharuskan untuk aktivitas di rumah. Tapi itu pun termasuk pilihan kita ya. Ada orang yang menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku. Mungkin sehari bisa sampai 2 buku, 3 buku ya. Nah. Kemudian ada seseorang yang bisa dalam satu hari itu bisa bagi pencinta Korea ya, bagi pencinta film, Korea lagi. itu bisa menghabiskan 1 sampai 2 film lebih. Satu film tuh bisa sampai 20 episode. Kemudian ada yang 16 episode loh. Kemudian ada juga orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baca 1 juz. Kemudian membaca 2 juz. Nah, terserah kita mau pilih kondisi yang seperti apa. Tapi jangan sampai kita termasuk muslim yang menyia-nyiakan waktu ya, karena kita sudah diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga dengan lengkap, kemudian bisa saling berbagi dengan keluarga ya, saling sharing. Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu itu ya, dengan saling mengobrol, lebih banyak mengobrol ya, dibandingkan kita ingat-ingat berapa bulan yang lalu kita disibukkan dengan aktivitas kita sehari-hari sampai mungkin makan bersama juga tidak sempat. Memang saya ingat loh. Jadi bulan suci Ramadan kali ini saya anggap sesuatu yang sangat spesial karena ibu dan bapak juga di sini gitu. Ya, ibu dan bapak rata-rata keluarga semua kumpul loh. Kumpul semua di sini. Artinya bisa dulu yang nggak bisa buka bareng, kadang saya buka di kantor, ibu buka sendiri. Nah sekarang bisa buka bareng, ibu juga di sini, keluarga bapak semua ternyata terkumpul begitu. Nah aktivitas adik-adik kita di rumah juga ini kan mungkin pekerjaannya kan dibatasi juga. Artinya kita mungkin lebih banyak untuk bisa bersama-sama kali ini begitu. Jadi manfaatnya adanya COVID ini sebenarnya kalau dari sisi positifnya itu ya, Mia. Iya. Lebih meningkatkan quality time ya. Iya, kualitas waktu kita kepada keluarga. Kira-kira ada lagi hal yang mungkin kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Dengan Ramadan ya, di tengah pandemi ini, bagaimana seorang muslimah untuk bisa menyiapkan diri ya. Bagi seorang ibu rumah tangga harus bisa ya begitu, buka resep lama lagi apa ya? Kolak ya. Apalagi kalau pandemi kan penjual takjil kan sudah nggak ada, benar ya. Dibatasi aktivitasnya untuk berjualan. Nah, itu termasuk ujian juga bagi ibu rumah tangga. Biasanya kan kita kalau sudah sudah masuk waktu asar itu mau buka puasa pakai apa nih, tinggal cari di luar, menunya kan banyak, harganya juga terjangkau juga. Kalau di Jayapura, Kabupaten Jayapura sendiri kan dia batasannya sampai jam 2 kan? Ya, jam 2 siang. Berarti waktu bukanya kan sepertinya nggak ada itu. Ya, untuk menyiapkan takjilnya. Untuk penjual yang kreatif, biasanya mereka menyiapkan dari pagi, Bi. Jadi mereka sudah kayak kemarin sudah banyak yang posting tentang takjil itu buka puasa. Melayani untuk menu berbuka puasa juga. Jadi mereka sudah menyiapkan menu-menu yang memang itu bisa tahan lama, Bi. Tapi dengan pandemi ini tuh ujian khususnya buat banjur aja, Bi ya. Untuk ibu rumah tangga untuk bisa mengkreasikan lagi ya menu-menu berbuka puasa. Biasanya kalau untuk puasa-puasa sebelumnya itu kan banyak ya, biasa ada program Shaum on the road. Iya, apalagi ini kan buka bareng kan nggak ada juga. Buka kan bareng kan. Jangan sampai kita buka bareng dengan masa yang banyak, kita dapat usil gitu dengan polisi ataupun yang untung-untungan dapat usir. Jangan sampai kita dijadikan sebagai ODP ya, orang dalam pengawasan lagi kan, termasuk seperti itu juga. Iya. Terus berikutnya kalau untuk persiapan, jadi ini kan banyak kemudian pekerja itu yang penghasilannya menengah ke bawah itu kan ada yang kerja di pabrik dan lain sebagainya, itu dipotong itu anggarannya, uangnya itu. Nah kira-kira ini kiatnya biar uang itu bisa cukup untuk sampai bulan Ramadan itu apa sebenarnya? Kita nggak bisa menjudge juga untuk para pengusaha ya, karena mereka juga pendapatannya kan juga menurun kan dengan kondisi seperti ini. Tapi kan insya Allah dengan kondisi seperti ini pasti ada saja jalan keluar yang Allah akan berikan kepada kita.
biasa kan pemerintah sudah menyiapkan apa istilah kayak kartu THR untuk para pekerja tuh Bi, pernah dengar nggak? Iya. Jadi mereka tuh didata ataupun mereka yang sudah yang kadang ada berapa, karena ada berapa perusahaan itu yang mem-PHK karyawannya karena kondisi seperti ini. Tapi dengan catatan bahwa mereka juga diberikan THR untuk tahun ini gitu. Nah, diberikan pesangon gitu. Iya. Kita- Terakhir ini Mi. Terakhir. Kira-kira ada target nggak ya? Target Umi sendiri begitu. Di bulan suci Ramadan kali ini. Targetnya apa aja? Target khusus ya buat diri saya pribadi. Al-Quran dulu deh Mi. Berapa kali khatam? Target. Tahun lalu tuh target saya 2 kali khatam. Insya Allah lah tahun ini Allah berikan kesehatan ya, kekuatan, amin, untuk 3 kali khatam. Amin. Targetnya kemudian sholat duha tuh minimal Tiap hari. kecuali halangan ya Bi, karena perempuan tuh punya waktu untuk tertentu untuk tidak melakukan ibadah. Kemudian untuk sholat tahajud ya mulai dirutinkan lagi, sholat tarawih karena ini di rumah jadi insya Allah akan lebih rutin lagi ya kan sudah nggak ada ini ya Sholat tarawih di masjid lagi. Kemudian hafalan Al-Qur'annya tetap berjalan ya, insya Allah mungkin itu saja Bi. Iya. Baik, pesan-pesan terakhir kepada teman-teman sahabat yang muslim sekalian. Pesan-pesan terakhir ini nasihat untuk diri saya pribadi yang saya bagikan pada teman-teman muslimah sekalian, bahwa kita jangan tergoda ya, apalagi dengan waktu luang yang banyak ya, kita tergoda dengan film Korea yang begitu banyak yang film-film judul Korea yang sangat menggoda para kaum hawa ya, termasuk ibu-ibu rumah tangga juga. Jadi usahakan diminimalisir ya, karena bulan Ramadan cuma datang 1 kali dalam setahun. Itu pun juga karena Allah menghendaki kita untuk mendapatkannya, alhamdulillah. Tapi belum tentu ya, tidak ada jaminan bahwa kita bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun depan lagi. Untuk semaksimal mungkin kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini ya, di tengah wabah ini. Jangan lupa menyelipkan doa-doa untuk saudara-saudara muslim kita di seluruh dunia ya, telah yang mengalami kondisi serupa dengan Indonesia juga ya. Itu saja. Baik, terima kasih Ustazah Ibu Delpi Karmila Basir. Sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya adalah bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari, 7 hari lagi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya ini kita ambil sebagai sebuah pelajaran ibroh kepada kita bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang mungkin lebaran bulan Ramadan tahun lalu mungkin kita belum begitu dekat dengan Allah, hafalan kita masih belum maksimal, sholat kita belum sempurna seutuhnya, khataman kita mungkin belum sempat kita khatam. Mungkin Ramadan kali ini kita lebih kita lebih di rumah, mungkin kita bisa optimalkan untuk di Ramadan kali ini, dan sholat ini adalah sebuah panen raya pahala yang memang harus kita petik bersama begitu. Oleh karena itu sahabat sekalian, berbahagialah kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pahala atau investasi kita untuk akhirat nanti. Demikian sekalian sahabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.